Penatua Zhang tertawa terbahak-bahak, mengabaikan rasa sakit di tangan kanannya saat dia mencengkeram pedang bulan patah dengan erat dan mengumpulkan semua esensi di tubuhnya ke tangan kirinya. Serangan terakhirnya sebelum kematiannya, teknik bela diri peringkat kuning tingkat medial, pukulan berat yang ceroboh. Pukulan ini sangat cepat dan ganas, benar-benar melebihi ekspektasi Xiao Yulan. Kekuatan penuh dari Grandmaster bela diri menghantam bahunya dengan keras dan mengirimnya terbang kembali menuju pilar batu. Xiao Chen, yang bersiap menggambar senjata roh, terkejut, buru-buru menangkap Xiao Yulan. "Sepupu, kamu baik-baik saja?" Wajah Xiao Yulan pucat saat dia berbicara dengan agak lemah. "Cepat lari, pria berbaju biru itu akan membuka lubangnya." Dia menggendong Xiao Yulan di punggungnya, menoleh untuk melihat pria berbaju biru dengan cemas mencoba menerobos penghalang kuning tipis itu, dan kemudian melihat sekali lagi ke senjata roh di pilar batu bulan. Bahkan jika dia mencoba untuk kembali melalui rute asal mereka, dia tidak akan mampu mendobrak dinding batu itu dengan kekuatannya saat ini. Itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Jika dia mengeluarkan senjata roh, siapa tahu, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan senjata roh untuk membantu membuat jalan keluar, sehingga memudahkan pelariannya. Xiao Chen berhenti ragu-ragu. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mencengkeram gagang pedangnya. Dia menariknya dengan kuat, tapi yang mengejutkannya, ternyata itu keluar dengan sangat mudah. Namun, senjata roh ini sepertinya bukan senjata ilahi. Dan setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya hanyalah pedang patah sepanjang 1 meter. Sebelum dia sempat mengutuk, pilar batu bulan meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi banyak pecahan. Xiao Chen bereaksi dengan cepat dan meraih beberapa pecahan dengan tangannya sebelum jatuh ke bawah. Setelah pilar batu bulan meledak, platform batu di bawah mereka juga hancur, sehingga Xiao Chen terjatuh, bersama dengan Xiao Yulan yang dibawanya. Tidak, melihat senjata roh diambil dari bawah hidungnya dan pilar batu bulan hancur berkeping-keping, pria berbaju biru itu berteriak keras. Penghalang kuning tipis itu tiba-tiba tampak memancarkan kekuatan tolak yang besar, menyebabkan pria berbaju biru itu terlempar keluar. Lubang di penghalang dengan cepat pulih. Pria berbaju biru telah menyaksikan semua hal ini terjadi secara tiba-tiba. Dia merasa tidak pasrah, muntah darah, lalu pingsan. Di ruangan batu yang sempit, Xiao Yulan memejamkan mata sambil bersandar di dinding. Kulitnya sangat pucat saat dia terus bergumam dengan suara rendah. Xiao Chen mengerutkan kening dan melihat ke lubang sekitar 10 meter di atas mereka, tidak tahu harus berbuat apa. "Sepupu Xiao Chen, apakah aku sekarat?" Xiao Yulan membuka matanya dan bertanya dengan lemah. Dia telah terkena teknik terkuat Elder Zhang sebelumnya. Pukulan dari Grandmaster bela diri puncak yang ditambah dengan teknik bela diri pukulan berat yang ceroboh memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya sehingga hampir menghancurkan semua meridiannya. Lebih buruk lagi, roh bela diri di tubuhnya tidak memiliki cara untuk mengatasi kerusakan ini. Xiao Chen berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan tersenyum, "Berhenti bicara omong kosong sepupu dan istirahatlah dengan baik. Lubang ini kedalamannya hanya sekitar 10 meter, jadi saya akan memikirkan cara untuk mengeluarkan kita secepat mungkin." Ketika Xiao Yulan mendengar itu, senyum pahit muncul di wajah pucatnya. "Jika kamu bisa pergi, pergilah sendiri, kamu tidak perlu repot denganku. Sejak aku dilahirkan, aku ditakdirkan untuk membawa kemalangan bagi orang-orang di sekitarku, seharusnya aku sudah mati sejak lama." Xiao Chen tersenyum, "Berhentilah mengatakan hal-hal konyol, tidak mungkin aku akan meninggalkanmu di sini. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu mati." Tidak ada satupun bekas kemerahan di wajah Xiao Yulan, dan bibirnya bergumam, "Tidakkah menurutmu aneh kalau aku berkultivasi sendirian di Gunung 7 Tanduk selama ini?" Catatan penulis tidak mencoba untuk mengatakan bahwa Xiao Yulan tidak merasakan apa-apa. Dia mencoba untuk mengungkapkan bahwa dia sekarang menderita anemia, mungkin karena kehilangan darah. Memang aneh, tapi setiap orang punya rahasianya masing-masing, bersembunyi. Menurutku tidak baik menggali rahasia orang lain. Xiao Chen menyipitkan mata sambil mengerucutkan bibirnya. "Ketika saya berumur 5 tahun, saya telah memadatkan jiwa bela diri saya. Saya ingat ekspresi ngeri di wajah ayah saya. Saya masih sangat muda saat itu, jadi saya tidak mengerti alasannya dan saya hanya merasa bahwa bunga di tubuh saya sangat cantik. Saya dulu punya seorang kakak perempuan. Saya tidak memahami situasinya saat itu dan menunjukkan poin setia kepadanya. Setelah dia diracuni olehnya,
dia terjatuh dan mengalami luka yang membuatnya berdarah, jadi, dia diracuni sampai mati olehku seperti ini. Sejak saat itu, saya akhirnya mengerti mengapa ayah saya tidak menyukai saya. Aku beracun, mangkuk dan cangkir yang biasa saya gunakan, bahkan bangku tempat saya duduk, harus dibersihkan berkali-kali. Saya bahkan tidak bisa bermain dengan anak-anak lain. Sepupu Xiao Chen, apakah kamu ingat? Kami biasa bermain rumah bersama ketika kami masih muda, tetapi ketika jiwa bela diri saya muncul, ayah saya melarang saya bermain dengan yang lain. Saya sangat sedih dan sering bersembunyi di suatu tempat untuk menangis. Ketika saya berumur 8 tahun, ayah saya mengirim saya ke Gunung 7 Tanduk untuk berkultivasi. Sejak saat itu, saya tidak pernah meninggalkan gunung, dan kadang-kadang, ayah saya mengirimkan beberapa barang ke atas gunung kepada saya. Xiao Yulan berbicara dengan sangat lambat, seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu. Senyuman pucatnya tiba-tiba menjadi cerah, saya jarang bertemu orang di gunung. Saat pertama kali bertemu sepupu, saya sebenarnya tidak mengenali Anda dan bahkan melukai Anda. Aku sangat takut saat itu, takut kamu akan menyebutku aneh. Kamu tidak tahu, selama bertahun-tahun, aku telah membunuh semua binatang roh di gunung ini, dan seringkali bahkan aku berpikir bahwa aku adalah orang aneh. Xiao Chen merasakan kesedihan di hatinya, tiba-tiba menyela, "Sepupu Yulan, kamu bukan orang aneh. Kamu sangat cantik, jauh lebih cantik daripada gadis-gadis di bawah gunung. Orang aneh tidak akan memberiku sebotol obat untuk mengobati lukaku." Jejak kemerahan muncul di wajah pucat Xiao Yulan, tapi dia tidak sepenuhnya yakin, benarkah? Xiao Chen menjawab dengan serius, "Sungguh. Sepupu, berhenti bicara sekarang, istirahatlah dulu." Mungkin dia mempercayai kata-kata Xiao Chen atau mungkin dia sangat lelah, tapi Xiao Yulan perlahan menutup matanya saat napasnya menjadi tenang dan teratur. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lubang di atas mereka, menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia mengeluarkan pedang yang patah. Ada cahaya samar di tubuh pedang biru ini. Xiao Chen memegang pegangannya dan mengacungkannya, melambaikannya sebentar. Dia tidak bisa merasakan kekuatan kuat apapun yang terpancar dari pedangnya, dan bahkan memasukkannya dengan esens tidak menghasilkan reaksi apapun. Mungkinkah ini hanya pedang biasa? Xiao Chen merasa sedikit putus asa dan menyingkirkan pedangnya. Setelah itu, dia mengeluarkan monstone yang diambil secara kebetulan dan tersenyum lebar, karena setidaknya monstone ini tidak palsu. Dengan potongan sebesar itu, tidak masalah menukarnya dengan 100.000 tael emas. Namun, masalah kritisnya sekarang adalah jalan keluarnya, dan lubang 10 meter bukanlah sesuatu yang bisa dilompati oleh murid bela diri kelas rendah begitu saja. Bahkan dengan budidaya Xiao Yulan, itu tidak akan mungkin terjadi. Selain itu, meridiannya saat ini terluka, membuatnya tidak mampu menggunakan esensnya. Kakak, Yulan tidak sengaja. Xiao Yulan sepertinya mengalami mimpi buruk, alisnya yang rapat berbicara banyak tentang trauma. Terlihat pucat seperti hantu, gumamannya sepertinya tidak ada habisnya. Tetapi pada akhirnya, mengingat Xiao Chen telah menutup diri sepanjang hidupnya tanpa banyak kontak dengan wanita sebelum kenaikannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya sebaliknya, hal semacam ini situasi ini seharusnya tidak membuatnya bingung seperti sebelumnya. Xiao Chen mengolah mantra ilahi guntur ungu, yang, meskipun bersifat tirani, masih merupakan teknik budidaya abadi yang sah. Namun, ia memiliki satu kelemahan besar di dunia ini. Tidak ada ki abadi di dunia ini. Meski begitu, jika dia menggunakan esensinya, itu pasti akan memiliki efek penyembuhan yang mirip dengan ki abadi. Xiao Chen juga telah menerima pukulan dari Penatua Zhang sebelumnya dan melukai jantung dan paru-parunya, tetapi hanya butuh sedikit nutrisi dari esens sebelum sembuh total. Itu jelas efektif. Dia memutuskan untuk mencobanya ketika dia memikirkan ide ini. Dia kemudian perlahan-lahan menegakkan tubuh Xiao Yulan dan meletakkan tangannya di bahunya, dan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Benang-benang esens yang lembut perlahan-lahan mengalir ke tubuh Xiao Yulan melalui telapak tangan dan jari-jarinya. Kesadarannya mengikuti esensi dengan cermat dan masuk ke dalam meridian Xiao Yulan, tetapi yang ada di hadapannya hanyalah keterkejutan ketika dia melihat betapa parahnya kerusakan meridiannya. Ada bekas luka dengan berbagai ukuran di 8 meridian utama, dan memiliki banyak ngarai dan bentuknya sangat terdistorsi. Beberapa meridian kecil hanya terhubung satu sama lain melalui seutas benang, sepertinya hampir putus setiap saat. Sungguh pemandangan yang mengejutkan.
Xiao Chen dengan hati-hati mengendalikan esensi dan memberi nutrisi pada meridian yang terluka. Sensasi bergizi itu sepertinya menenangkan ekspresi sedih Xiao Yulan, yang mulai berubah warna. Dia bisa merasakan kehangatan tertentu bergerak dengan lembut di sekitar meridiannya, membuatnya sangat takjub. Karena dia tahu Xiao Chen lah yang merawatnya, semburat merah menyelimuti wajahnya. Xiao Chen menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan esensi dalam tubuh Xiao Yulan, membuatnya beredar sepanjang siklus sebelum mengirimkan kesadarannya lebih dalam lagi. Bekas lukanya sepertinya telah pulih secara signifikan kemanapun dia pergi. Dia mengendalikan esensinya untuk menuju dantian Xiao Yulan, tempat tinggal poinsettia yang cantik. Saat ini, ia tampak putus asa dan lesu, seolah-olah sudah layu. Sepupu Xiao Chen, itu sudah cukup. Suara itu tiba-tiba memasuki otaknya, mengejutkan Xiao Chen. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ini adalah suara kesadaran Xiao Yulan yang berbicara langsung kepadanya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak meminta izinnya untuk mengirimkan kesadarannya ke dalam dirinya. Merupakan etika yang buruk untuk memasuki tubuh orang lain dengan cara yang dia lakukan, terlebih lagi jika orang tersebut adalah seorang gadis. Xiao Chen menarik kesadaran dan esensinya sebelum bangun, tetapi dia merasa pusing dan duduk kembali. Ia tertawa getir, ternyata memperlakukan orang lain adalah hal yang sangat melelahkan. Xiao Yulan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja, sepupu Xiao Chen? Aku baik-baik saja, jangan khawatir, sepupu. Saya baru saja menghabiskan banyak esens saya. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Xiao Chen berkata. Xiao Yulan tersipu dan menjawab dengan suara lembut, terima kasih, sepupu Xiao Chen, aku merasa jauh lebih baik. Kalau begitu, itu bagus. Setelah beberapa hari perawatan, luka sepupu akan pulih sepenuhnya. Waktu berlalu sangat cepat di ruang batu. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Jatah yang mereka berdua bawa sudah habis 2 hari lalu. Meskipun bukan masalah besar bagi penggarap bela diri untuk tidak makan atau minum selama beberapa hari, jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, mereka tetap akan mati. Dalam 6 hari ini, tubuh Xiao Yulan telah pulih sepenuhnya. Meski begitu, tubuhnya masih terlihat sedikit lemah karena kekurangan nutrisi. Setiap hari, setelah mengobati luka Xiao Yulan, Xiao Chen akan berkultivasi. Dia sudah bisa dengan bebas menggunakan Divine Thunder Break. Dia juga meningkatkan jumlah api sejati guntur ungu yang bisa dia sulap dan mengkonsolidasikan budidaya murid bela diri kelas rendahnya. Hari ini adalah hari duel dengan Xiao Jian. Jika dia tidak bisa keluar, tidak ada yang tahu rumor apa yang akan menyebar keluar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lubang 10 meter di atas mereka, merasa putus asa dan cemas. Sepupu Xiao Chen, bisakah aku melihat senjata roh dari pilar batu bulan? Xiao Yulan bertanya dengan lemah. Xiao Chen menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan pedang yang patah itu dan menyerahkannya pada Xiao Yulan. Senjata roh ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Saya telah mencobanya selama beberapa hari terakhir. Xiao Yulan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membelai tubuh pedangnya dan mengambil benang hijau dan menjatuhkannya ke pedang secara perlahan. Ketika menyentuh bilah pedang, itu terbelah menjadi 2 bagian. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan pedang pendek dari bawah kakinya dan menebaskannya ke arah pedang, yang mengakibatkan suara benturan yang keras. Pedang pendek itu segera dibelah menjadi 2 bagian yang dipotong kasar. Ia memotong benang hanya dengan 1 sentuhan dan mengiris logam seperti lumpur. Ini bukan pedang biasa. Xiao Chen tersenyum, meski begitu, itu tidak dapat membantu kita sekarang. Kecuali itu bisa membantu kita terbang. Xiao Yulan tersenyum lembut, siapa bilang tidak bisa. Xiao Chen hanya melihatnya melompat dengan lembut, naik sekitar 3 meter menuju puncak lubang. Tepat ketika gravitasi mulai muncul di sekelilingnya, dia menggunakan pedang patah itu dan menghantamkannya ke dinding. Pedang itu benar-benar tenggelam ke dalam dinding lubang. Tangan kanannya memegang pegangannya dan, menggunakannya sebagai tempat bertengger dan baling-baling untuk momentum, tubuhnya kembali menemukan angin kedua di udara. Setelah beberapa kali membawakan lagu ini, dia berhasil keluar dari lubang tersebut. Xiao Chen berdiri di bawah, mulai terkejut. Terdengar suara gemerincing, yang dihasilkan saat pedang itu turun kembali dan menghantam tanah. Xiao Yulan berteriak dari atas, sepupu, cepatlah datang, orang-orang itu sudah pergi.
Xiao Chen mengambil pedang yang patah itu, merasa bersemangat. Dia meniru Xiao Yulan dan, setelah beberapa lompatan, berhasil keluar dari lubang juga. Saat angin segar menyapu dirinya dengan belayan yang dalam, Xiao Chen merasakan keinginan untuk berteriak dengan keras. Untuk beberapa alasan, tubuh Penatua Zhang yang meninggal tidak membusuk. Xiao Chen tidak peduli sedikit pun tentang hal itu dan mencari kemana-mana sisa pecahan batu bulan dan mengumpulkan semuanya. Keduanya kembali melalui jalur asal mereka. Dengan bantuan pedang patah, dinding batu yang menghalangi mereka di masa lalu dengan mudah ditebas. Sebelum turun gunung, Xiao Chen mengajak Xiao Yulan untuk ikut bersamanya. Xiao Yulan ragu-ragu sejenak sebelum menerima undangan tersebut. Setelah terjebak di sana bersama Xiao Chen, dia sudah tahu bahwa hari ini adalah hari duel dengan Xiao Jian. Dia sedikit khawatir tentang Xiao Chen dan memutuskan untuk turun gunung untuk melihatnya. Klan Xiao, Aula Bela Diri. Pada saat ini, Aula Bela Diri yang besar sudah dipenuhi orang, menandakan bahwa semua murid generasi muda telah datang untuk menonton. Karena rumor yang disebarkan oleh para pelayan, ada banyak sekali orang. Tuan muda tertua, apakah Xiao Chen ini tidak akan muncul? Seorang murid klan Xiao yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Jian berbicara dari bawah arena di Aula Bela Diri. Ya, saya yakin Xiao Chen terlalu pengecut untuk muncul. Dia hanyalah sampah di kelas 9 pemurnian roh dan benar-benar berani berduel dengan tuan muda tertua, betapa kurang ajarnya. Xiao Jian mengenakan gi biru, membuatnya terlihat anggun dan percaya diri. Namun, dia memiliki ekspresi suram di wajahnya yang membuatnya tampak sangat mengancam. Lebih baik jika dia muncul, jika tidak, maka tidak akan ada lagi tempat baginya di klan Xiao. Sungguh, betapa hebatnya nyali yang dimiliki orang ini, karena mengira ia benar-benar berani memukul wajah tuan muda tertua, ia hanya sekadar mencari masalah. Memukul wajahnya, ketika Xiao Jian mendengar ini, wajahnya yang suram berubah menjadi lebih menakutkan. Mengenai statusnya, dia adalah orang dengan bakat tertinggi dalam budidaya di antara generasi muda klan Xiao. Sebelum berusia 18 tahun, dia sudah menjadi murid bela diri puncak, satu langkah lagi untuk menjadi master bela diri termuda di kota Mohe. Xiao Chen hanyalah sampah, namun dia sebenarnya berani menantangnya. Selanjutnya, dia memukul wajahnya di depan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Xiao Jian telah memutuskan bahwa jika Xiao Chen berani datang, dia akan segera melumpuhkannya, membiarkannya benar-benar merasakan penyesalan. Waktu perlahan berlalu, dan waktu yang ditentukan telah berlalu 4 jam dan Xiao Chen masih belum muncul. Obrolan orang banyak semakin keras. Xiao Jian melihat ke pintu masuk, tapi tidak ada Xiao Chen yang terlihat. Dia tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Xiao Jian bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan menuju tetua pertama klan Xiao, yang memimpin duel ini, Paman Bela Diri. Xiao Chen masih belum datang, haruskah kita mengirim seseorang untuk menemukannya? Kepala klan-klan Xiao, Xiao Xiong, telah memasuki budidaya pengasingan tertutup untuk menerobos dan menjadi orang suci bela diri. Dia telah menyerahkan pengelolaan urusan klan Xiao kepada tetua pertama, Xiao Qiang. Untuk acara seperti duel ini, Xiao Qiang juga akan memimpinnya. Xiao Qiang dengan dingin berkata, menurutmu aku belum mencoba menemukannya dalam beberapa hari terakhir. Penjaga Gunung Tujuh Tanduk memberitahuku bahwa dia masuk ke dalam dan belum pergi. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka menganggapnya sangat aneh. Bahkan ada binatang roh peringkat 2 di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk, jadi jika seorang penggarap alam pemurnian roh kelas 9 masuk ke dalam, bukankah mereka akan mendekati kematian? Haha, Tuan Muda Xiao, orang itu mungkin sudah mati dicakar binatang roh. Sepertinya Anda tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi lagi. Bahkan setelah 7 hari, dia masih belum keluar. Dia pasti sudah mati. Tidak heran dia belum muncul. Tiba-tiba, keributan terjadi di antara kerumunan disertai teriakan kejutan, Xiao Chen telah tiba. Xiao Chen ada di sini, dia benar-benar ada di sini. Siapa gadis di sampingnya? Apakah kalian tahu? Saya belum pernah melihatnya. Sudah hampir waktunya untuk berduel, kenapa dia membawa serta seorang gadis? Namun, gadis ini cukup cantik. Xiao Chen mengabaikan ocehan mereka dan dengan tenang berjalan menuju arena di tengah aula bela diri. Xiao Yulan mengikuti di sisinya dengan cemberut. Dia tidak terbiasa dengan begitu banyak orang yang memperhatikannya. Awalnya Xiao Jian kaget saat mendengar kabar kedatangan Xiao Chen. Namun,
Setelah Xiao Chen tiba di panggung, Xiao Jian hanya tertawa dingin. Saudara Chen, kupikir binatang roh telah memakanmu di Gunung Tujuh Tanduk. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan bisa keluar. Xiao Chen tersenyum lembut, terima kasih banyak kepada kakak laki-laki atas perhatianmu. Tapi sebelum kita menyelesaikan ini, bagaimana aku bisa membiarkan diriku mati? Pada saat ini, Xiao Qiang, yang telah mengamati jalannya kejadian, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia memandang Xiao Yulan dengan ekspresi yang rumit dan berjalan dengan cepat dan berkata, "Lan petik terbalik kamu akhirnya bersedia turun dari gunung, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu?" Xiao Yulan berkata dengan sedikit tidak wajar, "Aku datang bersama sepupu secara mendadak. Saya hanya datang untuk menonton duel hari ini." Xiao Qiang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak angkat bicara. Sehubungan dengan Xiao Yulan, rasa bersalah yang mendalam selalu bersarang di hatinya. Ketika dia masih kecil, dia mengirimnya ke Gunung Tujuh Tanduk karena dia tidak bisa mengendalikan jiwa bela diri miliknya. Namun, dia menyaksikannya semakin kesepian seiring bertambahnya usia. Xiao Qiang merasa jijik pada dirinya sendiri, apakah dia terlalu kejam? Ketika Xiao Yulan mampu mengendalikan jiwa bela diri miliknya, Xiao Qiang mencoba membujuknya untuk meninggalkan gunung beberapa kali. Namun, Xiao Yulan sudah terlalu lama diisolasi dari orang lain. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia tetap tidak mau meninggalkan gunung. "Paman Qiang, bisakah kita mulai sekarang?" Xiao Jian berkata dengan tidak sabar sambil berdiri di samping. Xiao Qiang pulih dari keterkejutannya dan berkata kepada Xiao Chen, "Apakah kamu siap?" Melihat Xiao Chen menganggukkan kepalanya, Xiao Qiang berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun duel ini adalah pertarungan sampai mati, bagaimanapun juga kalian adalah saudara. Saya ingin tekankan, jika salah satu pihak mengakui kerugiannya, pihak lain harus berhenti. Yang terbaik adalah semua keluhan diakhiri dengan ini. Xiao Jian, bisakah kamu melakukan ini?" Xiao Jian menganggukkan kepalanya tetapi tersenyum dingin di dalam hatinya. Membunuh Xiao Chen akan mengotori tangannya, dia akan berhenti sebelum itu terjadi. Lelucon yang luar biasa, namun, dia harus memikirkan cara untuk melumpuhkan budidaya orang sembrono ini. Keduanya naik ke arena, berdiri di sudut masing-masing, dan saling memberi hormat. Duel ini telah resmi dimulai dan suasana di aula persilatan juga mulai menjadi berat. Xiao Jian berdiri di arena, perlahan meningkatkan niat membunuhnya. Dia tidak berniat untuk menunda pertarungan ini dan bersiap untuk menghabisi Xiao Chen dengan satu gerakan. Sampah di pemurnian roh kelas 9, jika dia tidak bisa menghabisinya dengan satu gerakan, maka dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Xiao Chen berdiri dengan santai di sudut, tetap waspada, dan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu di tubuhnya. Setelah pertempuran dengan tetua pertama klan Zhang, Xiao Chen tidak merasa takut terhadap Xiao Jian yang merupakan murid bela diri puncak. Dia tidak khawatir dengan pertempuran ini, dan tidak mungkin teknik bela diri peringkat kuning kelas medial milik Xiao Jian dapat bertahan melawan teknik bela diri peringkat kuning kelas tinggi miliknya, bahkan jika dia hanya berlatih selama 6 hari. Xiao Jian tidak menahan diri dan meningkatkan kekuatan puncak murid bela diri hingga maksimal. Dia hanya menunggu Xiao Chen lengah sebelum bergerak, memancarkan niat membunuhnya untuk menekan Xiao Chen. Setelah mengolah mantra ilahi guntur ungu, Xiao Chen sangat peka terhadap aliran Qi. Namun, bagi Xiao Chen, niat membunuh Xiao Jian tampak sangat lemah, tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia hanya tersenyum lembut pada Xiao Jian dan menatapnya tanpa rasa takut. Ketika Azure Dragon yang berenang di dantian Xiao Chen merasakan niat membunuh yang sangat kecil ini, rasanya martabatnya dinodai. Itu mengeluarkan suara gemuruh keras di dalam tubuh Xiao Chen, menyebabkan aura Xiao Chen tiba-tiba naik secara eksplosif. Ledakan. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Jian dengan paksa dipantulkan kembali. Kekuatan roh bela diri binatang suci Azure Dragon kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang murid bela diri yang tidak penting. Xiao Jian merasa sangat terkejut. Xiao Chen sebenarnya berhasil mengirimkan auranya kembali, jadi mungkinkah dia sudah mencapai ranah master bela diri? Itu tidak mungkin. Warna kulit Xiao Jian sedikit berubah. Xiao Chen adalah sampah penyempurnaan roh kelas 9, bagaimana dia bisa tiba-tiba menerobos dari puncak murid bela diri ke ranah master bela diri? Dia harus segera bergerak. Xiao Jian tahu bahwa kondisi mentalnya sudah terguncang.
Dia harus bergerak dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terima teknik bela diriku, Inferno Chop. Xiao Jian melayang ke udara dengan lompatan dan meninju. Bola api menyala di tinjunya, melepaskan gelombang panas yang kuat ke sekitarnya. Niat membunuhnya menyebabkan Xiao Chen membeku. Xiao Jian tersenyum dingin, dengan kecepatannya sebagai murid bela diri puncak, mustahil bagi Xiao Chen untuk melarikan diri. Inferno Chop ini adalah teknik bela diri peringkat kuning tingkat medial yang telah dia kembangkan selama beberapa tahun, jadi dia yakin dia pasti akan menyelesaikannya dengan satu pukulan. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Melihat kecepatan Xiao Jian, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menghindarinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia akan menerimanya langsung. Dengan mantra ilahi guntur ungu yang beredar dengan panik di dalam dirinya, Xiao Chen menginjak tanah dengan kejam dan terbang ke atas. Api sejati guntur ungu miliknya keluar dari tangan kanannya sambil mengaum, membungkus seluruh tangan kanannya. Ini adalah hasil budidaya Xiao Chen selama 6 hari. Dia tidak percaya bahwa api sejati dari seorang penggarap abadi tidak akan mampu bersaing dengan api biasa ini. Bang! Tinju mereka bertemu di udara, dan Xiao Chen terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Darah dan ki di tubuhnya sedang kacau, tapi dia dengan cepat mengedarkan esensnya untuk menenangkan fluktuasi darah dan ki-nya. Tampaknya kekuatan aslinya masih sedikit lebih rendah daripada kekuatan Xiao Jian, karena ia memiliki puncak budidaya murid bela diri. Xiao Jian hanya perlu mengambil beberapa langkah mundur untuk menstabilkan dirinya, tanpa henti mencibir pada Xiao Chen di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika api ungu tiba-tiba muncul di tangan kanan Xiao Chen, itu membuatnya cukup takut. Namun, setelah pertukaran itu, dia menyadari bahwa penampilan bisa menipu, karena kekuatan api itu hanya ada di ranah murid bela diri. Tampaknya orang ini akhirnya memadatkan roh bela dirinya, dan nyala api aneh ini mungkin adalah roh bela dirinya. Namun, ketika Xiao Jian memikirkannya, dia menyadari bahwa dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menghancurkan jiwa bela diri Xiao Chen secara menyeluruh. Dia bisa membuat Xiao Chen tidak akan pernah bisa pulih lagi. Namun, sesuatu yang aneh telah terjadi. Api ungu yang terjalin dengan Inferno Chop milik Xiao Jian belum benar-benar padam. Xiao Jian berpura-pura tidak ada apa-apa dan hanya mengayunkan tangannya untuk mencoba memadamkan api. Namun, api ungu ini seperti disiram minyak. Mereka terus membakar lebih kuat, terus-menerus mengonsumsi esens di telapak tangan Xiao Jian. Dia sangat terkejut dan buru-buru mengedarkan esens ke telapak tangan kanannya. Tanpa diduga, api ungu itu sangat membandel. Bahkan setelah dibungkus dengan esens dalam jumlah besar, ia masih terus mengonsumsi esens yang dikirimkan Xiao Jian kepadanya tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Xiao Jian langsung merasa panik di dalam hatinya. Dia mulai mengayunkan tangannya secara acak. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengayunkan tangannya, nyala api ini seperti lintah yang menempel di tubuhnya, tidak mau dibuang. Esensi di tubuhnya masih terus mengalir menuju telapak tangannya. Setelah beberapa waktu, api ungu sepertinya akhirnya menghabiskan seluruh energinya dan mulai padam secara perlahan. Xiao Jian akhirnya berhasil mengatur napasnya dengan susah payah ketika tiba-tiba, terdengar suara berderak di udara. Saat dia mengangkat kepalanya, ada petir yang terang dan menyilaukan menyambar ke arahnya. Teknik bela diri peringkat kuning tingkat unggul, istirahat guntur ilahi. Bang! Xiao Jian menjerit dengan sedih dan seluruh tubuhnya terbang keluar arena. Dia hangus hitam dan terus-menerus mengejang, busur listrik melonjak ke seluruh tubuhnya. Kesunyian, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Aula bela diri, yang tadinya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, kini benar-benar sunyi. Mulut semua orang ternganga karena terkejut. Ketika mereka berdiri di sana menyaksikan semua peristiwa ini terjadi, mereka merasa sangat tercengang. Bahkan ada beberapa yang berdiri sangat jauh di belakang, tidak tahu apa yang terjadi, semua berpikir bagaimana Xiao Jian tiba-tiba terbang keluar arena. Keduanya baru saja bertukar pukulan dan duel baru saja dimulai. Di mata penonton, duel ini pasti tidak akan memakan waktu lama. Dunia bela diri keduanya terlalu berjauhan. Xiao Chen seharusnya benar-benar tidak berdaya dan menjadi tidak berguna dalam satu pukulan. Namun kini, situasinya berbalik dari ekspektasi mereka. Penonton tidak dapat mempercayainya ketika mereka melihat bahwa orang terkuat di generasi muda, Xiao Jian, sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan oleh sampah yang masih dalam pemurnian roh kelas 9.
Ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Xiao Chen memandang Xiao Yulan di kejauhan dan dengan lembut tersenyum padanya. Dia melanjutkan untuk melompat dari arena dan menuju gerbang tanpa melihat Xiao Jian di lantai. Dia telah menahan tangannya lebih awal dan mengalihkan perhatiannya ke api sejati guntur ungu. Jika dia menyerang dengan Divine Thunder Break pada kekuatan maksimalnya, dia bisa menghancurkan jiwa bela diri Xiao Jian. Kerumunan secara otomatis berpisah dan memandang Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Para murid klan Xiao yang dulunya berhubungan baik dengan Xiao Jian bahkan tidak berani menatap mata Xiao Chen. Halaman klan Xiao. Duelnya sudah setengah bulan yang lalu, dan dalam setengah bulan ini, Xiao Chen bisa merasakan sikap anggota klan Xiao terhadapnya telah berubah. Rasa hormat dan hormat menggantikan pandangan meremehkan di masa lalu. Seperti inilah benua Tianwu. Ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa, dan hanya dengan kekuatan seseorang dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain. Xiao Chen mengabaikan perubahan sikap ini. Selain menemani Xiao Yulan ke kota Mohe beberapa kali dalam setengah bulan terakhir, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Peristiwa di Gunung Tujuh Tanduk telah meninggalkan bayangan di hatinya. Mungkin ada konspirasi antara pria misterius berbaju biru itu dan klan Zhang, dan mungkin terkait dengan janji 10 tahun yang akan terjadi beberapa bulan kemudian. Meskipun dia bukan orang di dunia ini, jika klan Xiao kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, mereka pasti akan kehilangan kedudukannya di kota Mohe. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia kehilangan perlindungan dari klan Xiao, belum lagi seorang martial saint, bahkan seorang Grandmaster bela diri pun dapat dengan mudah membunuhnya. Xiao Chen merasakan krisis yang mendalam. Dia hanya bisa terus menjadi lebih kuat, dengan cara itulah dia bisa mengendalikan nasibnya di tangannya sendiri di masa depan. Budidaya api sejati guntur ungu telah mencapai lapisan kedua dan tidak lagi memerlukan mantra Dewa Guntur Ungu untuk diedarkan. Hanya dengan kemauannya, dia bisa memadatkan apinya. Dengan kendalinya yang besar, api sejati guntur ungu kini bisa lepas dari tangannya dan melayang di udara. Sekarang setelah dia mencapai ranah ini, dia telah mencapai persyaratan dasar untuk memurnikan pil obat. Karena itu, Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke kota Mohe untuk membeli kuali obat yang cocok untuk mencoba dan memurnikan pil obat. Kota Mohe adalah salah satu dari 8 kota utama di wilayah Qizi, di negara Qin besar. Kota ini hanya bisa dianggap sebagai kota kecil biasa. Selain pemilik asli tubuh ini, Xiao Chen sendiri telah datang ke sini lebih dari sekali. Jadi dia akrab dengan jalan raya dan segera tiba. Xiao Chen dengan percaya diri berjalan ke bengkel terbesar, yang disebut Regretful Iron. Cabang utamanya terletak di ibu kota benua, dan klan Dong yang mendukungnya dikatakan sebagai asosiasi pedagang utama negara Qin besar. Dekorasi interiornya cukup unik dan rak-raknya dipenuhi senjata dan baju besi berbagai warna. Banyaknya pelanggan di sana, menandakan bahwa bisnis bengkel ini cukup baik. Xiao Chen mendekati rak yang khusus disediakan untuk kuali obat. Setelah memeriksanya dalam jangka waktu yang lama, dia tidak tertarik pada satu pun, karena ini hanya terbuat dari logam biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ketika tiba-tiba sebuah suara heroik yang berani memanggil dari belakangnya. "Tuan Muda Xiao, apakah kamu di sini untuk membeli kuali obat?" Xiao Chen menoleh untuk melihat dan melihat seorang lelaki tua. Orang tua ini nampaknya masih sangat waspada dan energik. Xiao Chen mencobanya, tetapi dia tidak dapat mengingat nama orang ini, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya karena curiga, "Benarkah?" Orang tua itu tertawa, "Haha, mungkin Tuan Muda Xiao tidak mengenali orang tua ini. Saya pemilik toko ini, nama keluarga saya yang sederhana adalah Ma." Xiao Chen tersenyum lembut, "Jadi itu bos Ma. Saya memang berpikir untuk membeli kuali obat yang berkualitas, tetapi barang-barang di toko Anda sepertinya rata-rata." Bos Ma tertawa keras, "Karena Tuan Muda Xiao tidak menyukai kuali ini, bagaimana kalau kamu mengikutiku ke belakang untuk melihatnya?" Pergi ke belakang dan lihat. Xiao Chen segera menjadi waspada. Dalam ingatannya, dia tidak ingat pernah melakukan kontak dengan Bos Ma ini. Mengapa Bos Ma tiba-tiba mengundangnya masuk tanpa alasan? Niat apa yang dia miliki? Meskipun dia membutuhkan kuali obat yang bagus, mau tak mau dia merasa curiga. Kalau begitu, Bos Ma tolong pimpin jalannya. Xiao Chen tersenyum lembut. Keinginannya akan kuali obat yang bagus melebihi kecurigaannya. Namun, dia tetap waspada dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera pergi. Bos Ma memimpin Xiao Chen melewati kerumunan dan menuju ke atas.
Setelah sampai di lantai atas, dia bisa melihat bahwa barang-barang yang dipajang di lantai 2 memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada di lantai bawah. Xiao Chen bahkan melihat beberapa senjata roh. Harga di sini mahal, sehingga banyak yang hanya melihat-lihat dan hanya sedikit yang membeli. Bos Ma hanya tersenyum lembut dan terus memimpin. Mereka melanjutkan hingga mencapai lantai 4. Dari lantai 2 dan seterusnya, jumlah orang semakin sedikit. Ketika mereka sampai di lantai 4, hampir tidak ada orang. Dekorasi di lantai 4 sangat mewah. Meski begitu, fakta bahwa tidak ada rak pajangan membuat Xiao Chen merasa curiga. Hanya seorang pemuda mengenakan pakaian bersulam yang berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap jauh dari jendela, memandang ke jalan di bawah. Ketika pemuda itu mendengar langkah kaki mereka, dia berbalik dan tersenyum, "Sulit sekali Bos Ma, istirahat dulu, saya akan menjamu tamu ini." Suaranya merdu, natural, anggun, dan halus, seperti suara lonceng angin. Bos Ma dengan lembut menganggukkan kepalanya dan membungkuk sebelum dia mundur. Pemuda itu dengan cepat berjalan mendekat dan berkata kepada Xiao Chen, "Saya lancang melakukan ini, maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda." Setelah Xiao Chen melihat penampilan orang ini dengan lebih jelas, dia tersenyum lembut di dalam hatinya. Pemuda yang mengenakan pakaian bersulam ini sebenarnya adalah seorang gadis yang berpenampilan silang. Fitur wajahnya sangat indah, dan dia memiliki gigi putih dan mata berbinar, meskipun pakaian pria yang dia kenakan memberinya kesan heroik. Xiao Chen tersenyum, "Sejak kapan kota Mohe memiliki kecantikan sepertimu? Saya sebenarnya tidak menyadarinya." Gadis itu tersenyum. Dia tidak keberatan dengan ejekan Xiao Chen. "Tuan muda Xiao pasti bercanda. Saya telah mendengar reputasi terhormat Anda dan setelah melihat Anda sendiri, saya harus mengatakan bahwa itu tampaknya benar." Kecurigaan Xiao Chen semakin dalam di hatinya. Dia tahu reputasinya, tapi dia masih sopan padanya. Apa asal-usul gadis ini? Tanpa mengubah ekspresinya, dia terus tersenyum lembut dan berkata, "Aku masih belum menanyakan namamu." Feng Feixue. Feng Feixue, Xiao Chen menggumamkan nama itu dalam hati beberapa kali. Dia yakin gadis ini bukan dari kota Mohe. Memikirkan kemungkinan ini, dia tetap tidak mengubah ekspresinya, "Jadi itu Nona Feng." "Baiklah, saya langsung saja, tunjukkan kuali obatnya." Bibir merah Feng Feixue terbuka dan tertawa ringan, tampak sangat memikat. "Tuan muda Xiao benar-benar tidak sabar, dan di sini saya siap untuk mengobrol dengan Anda cukup lama." Ketika dia selesai mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan 4 kuali obat berbentuk aneh muncul entah dari mana di meja kayu di dekatnya. Xiao Chen kaget, karena dia sebenarnya menggunakan cincin tata ruang. Sepertinya gadis ini memiliki latar belakang yang bagus, bahkan seorang martial saint biasa pun mungkin tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan cincin tata ruang. Segera, keterkejutannya berubah menjadi keheranan dan tatapannya dengan cepat tertuju pada 4 kuali obat di atas meja kayu. Keempat kuali obat ini semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda dan jelas dipenuhi dengan energi spiritual. Xiao Chen yakin bahwa kuali obat ini dicampur dengan batu bulan, dan tidak hanya dicampur dengan sedikit bubuk batu bulan, jika tidak, warna dan energi spiritualnya tidak akan terlalu kental. Di antara mereka, ada kuali obat Azure Dragon yang menarik perhatiannya. Kuali ini berdiri dengan 3 kaki dan ada 2 naga Azure yang hidup dan hidup bercokol di tubuhnya. Salah satu kepala naga digunakan untuk memasukkan api dan yang lainnya untuk mengeluarkan pil. Kerajinan tangan orang yang membuat kuali ini sangat bagus dan ukiran naga Azure sangat ekspresif. Sepertinya itu akan menjadi hidup. Xiao Chen memegangnya di tangannya dan memainkannya sebentar, akhirnya bertanya, "Bolehkah saya mencoba kuali obat ini?" Feng Feixue sedikit terkejut di dalam hatinya, mungkinkah dia seorang alkemis? Apakah kuali obat ini untuk digunakan sendiri? Sepertinya asumsi sebelumnya mungkin salah. Tanpa mengubah ekspresinya, "Tidak masalah, silakan saja." Xiao Chen meletakkan kuali obat di atas meja dan menggunakan kesadarannya untuk memadatkan bola api ungu dengan tangan kanannya. Dia perlahan-lahan mendorong api ke dalam kuali dan dengan hati-hati mengendalikan api ungu untuk memasuki kuali obat. Ketika api itu benar-benar memasuki kuali, dia melepaskan kendalinya dan membiarkan api ungu menyala dengan ganas. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati kuali obat. Di bawah panasnya api ungu, kuali obat berwarna biru tidak mengalami perubahan apapun. Energi spiritualnya masih tak tertandingi seperti sebelumnya.
Setelah membiarkan api ungu menyala untuk sementara waktu, Xiao Chen bisa merasakan esensinya berkurang. Dia buru-buru mengambil api ungu dan menenangkan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Xiao Chen mengambil Azure Dragon Cauldron dan melihat lebih dekat, bagian luar kuali obat tidak panas. Setelah dia membuka tutup kuali, aliran udara panas keluar. Xiao Chen sepertinya telah melihat Azure Dragon yang tak berbentuk naik ke udara. Dia mengendus bagian dalam lampu kuali, udara di sana kering dan menyenangkan, tidak ada bau aneh. Xiao Chen merasa sangat takjub di dalam hatinya, inilah yang dia butuhkan. Jika dia hanya membutuhkan kuali obat biasa, maka ada banyak di klan Xiao. Sangat disayangkan bahwa di bawah penyempurnaan api sejati guntur ungu, kuali obat biasa itu akan mulai retak setelah beberapa saat. Kuali itu tidak cocok untuk memurnikan obat-obatan. Dia tidak menaruh banyak harapan ketika datang ke toko ini, jadi dia hanya membawa sepotong batu bulan bersamanya. Jika dia tidak dapat menemukan yang cocok, dia akan menggunakan potongan batu bulan ini untuk memperbaikinya. Dia tidak menyangka bisa menemukan kuali yang disukainya di Regretful Iron. Xiao Chen tersenyum, "Nona Feng, saya ingin tahu berapa banyak yang Anda inginkan untuk kuali obat ini." Feng Feixue mengambil kuali obat naga Azure dan memainkannya di tangannya. Dia tidak memberikan jawaban langsung kepada Xiao Chen. Alkemis adalah salah satu profesi yang paling dihormati di benua Tianwu. Tidak dapat disangkal, kuali obat berkualitas tinggi bukanlah hal terpenting bagi seorang alkemis. Kuali obat dapat diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan. Apakah Tuan Muda Xiao mengetahui hal ini? Pasti ada perbedaan dalam kualitas kuali obat, tetapi Xiao Chen belum pernah mendengar tentang klasifikasi 5 tingkatan sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong jelaskan." Kuali obat kelas 1 terbuat dari logam biasa dan hanya dapat menahan api biasa di dunia biasa. Hasilnya, pil obat yang dimurnikan menjadi 1 tidak akan melebihi tingkat 2, dan itu tidak termasuk pil kualitas terbaik. Kuali obat kelas 2 memiliki sejumlah kecil batu bulan yang tercampur di dalamnya, seperti senjata roh peringkat kuning, dan dapat menahan api spiritual dunia. Itu tidak signifikan dan tidak memiliki jiwa, sehingga sulit bagi pil obat yang dimurnikan dari kuali seperti itu untuk memiliki kualitas terbaik. Dan kuali obat kelas 3 hampir tidak dapat dianggap sebagai kuali obat dengan kualitas unggul, meskipun kuali tersebut dicampur dengan batu bulan dalam jumlah besar, serta bahan langka lainnya. Selain itu, dibuat oleh pandai besi yang terampil. Kuali obat semacam ini dapat memiliki jiwa dan pil obat yang dimurnikannya dapat mencapai efek puncaknya. Seluruh tubuhnya sangat halus dan bulat, membuat kebocoran wewangian obat hampir tidak mungkin terjadi. Feng Feixue berbicara seolah-olah itu adalah rutinitas saat dia menjawab dengan aktif. Xiao Chen mendengarkan dengan penuh minat, bagaimana dengan kelas 4 dan 5. Feng Feixue berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setelah kuali obat melintasi batas kelas 3, itu akan menjadi apa yang lebih dikenal sebagai kuali surgawi. Kuali surgawi sangat langka, dan tidak hanya membutuhkan batu bulan dalam jumlah besar dan setumpuk material, kuali tersebut juga membutuhkan pandai besi tingkat dewa untuk memberinya jiwa selama casting. Karena kelangkaan batu bulan, tidak ada kuali surgawi baru selama ratusan tahun. Adapun kuali ilahi yang berada di atas kuali surgawi, saya hanya membacanya di buku dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Chen merenungkan semua yang dikatakan Feng Feixue, lalu berapa tingkat kuali obat Azure Dragon ini? Ini adalah pekerjaan di puncak kelas 3. Jika Anda dapat menemukan pandai besi ilahi untuk memasukkannya ke dalam jiwa, maka itu dapat segera menjadi kuali surgawi. Feng Feixue berkata dengan tidak tergesa-gesa, menatap Xiao Chen tanpa berkedip. Kuali obat Azure Dragon ini sebenarnya adalah kuali obat kelas 3, sepertinya dia telah meremehkan harga kuali obat ini sebelumnya. Dia tidak akan mampu membayar harga kuali obat Azure Dragon ini bahkan jika dia mengumpulkan semua tael perak atas namanya. Namun, Xiao Chen tidak menyerah dan mendorong amplop itu. Aku ingin tahu apa yang diperlukan agar Nona Feng bersedia berpisah dengan kuali obat Azure Dragon ini. Feng Feixue mengambil kuali obat Azure Dragon dan melemparkannya. Jejak kecerdasan melintas di wajahnya saat dia tersenyum. Jika Tuan Muda Xiao benar-benar tertarik, lalu bagaimana kalau saya memberikannya kepada Anda sebagai hadiah? Sebagai hadiah, Xiao Chen terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi secara mental, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Xiao Chen tersenyum malu-malu, Nona Feng,
Tolong berhenti menggodaku, sebutkan saja harganya. Saya mungkin tidak punya banyak uang, tapi saya yakin saya masih mampu membeli kuali obat ini. Feng Feixue tersenyum, apakah Anda benar-benar mampu membelinya? Kuali obat kelas 1 yang unggul membutuhkan beberapa ribu tael perak, kuali obat kelas 2 yang unggul membutuhkan puluhan ribu tael perak, dan untuk kuali obat kelas 3 teratas ini, mustahil untuk membelinya tanpa ratusan ribu tael perak. Begitu mahal, Xiao Chen mengerutkan kening. Ratusan ribu tael perak bukanlah apa-apa bagi klan Xiao, tapi itu juga bukan jumlah yang kecil. Akankah klan Xiao mengeluarkan uang sebanyak itu untuknya? Sulit untuk mengatakannya. Sebenarnya, jika dia benar-benar ingin menjual kuali obat kelas 3 terbaik ini, dia bahkan bisa menjualnya seharga 1 juta tael perak di lelang. Batu bulan terlalu langka di benua ini, dan kuali surgawi sudah jarang terlihat pada abad yang lalu. Kuali obat kelas 3 teratas ini mungkin merupakan kuali obat terbaik yang bisa digunakan sebagian besar alkemis sepanjang hidup mereka. Orang-orang dengan pekerjaan alkemis juga jarang terlihat akhir-akhir ini. Dapat dikatakan bahwa setiap alkemis adalah hasil investasi besar suatu klan. Mereka tidak keberatan berhemat dengan uang mereka, mengingat menghabiskan banyak uang untuk membeli kuali berkualitas adalah hal yang wajar. Meski begitu, ketika Xiao Chen mendengar kata-kata Feng Feixue, dia merasa tidak nyaman. Xiao Chen tersenyum dingin, "Nona Feng, sepertinya Anda sudah memutuskan sendiri bahwa saya, Xiao Chen, dari semua orang, tidak mampu membeli barang mewah seperti itu, bukan?" Senyum Feng Feixue membeku. Menyadari bahwa nada kata-katanya tidak pantas, dia buru-buru menambahkan, "Tuan Muda Xiao, Anda salah paham. Anda bisa mendapatkan kuali obat ini segera. Jika Tuan Muda Xiao tidak memiliki cukup perak, Anda cukup menulis surat promes." Xiao Chen mengeluarkan sepotong batu bulan seukuran telapak tangannya. "Terima kasih banyak atas niat Nona Feng, tapi tidak perlu surat promes. Saya ingin tahu apakah batu bulan ini sepadan dengan harganya." Feng Feixue terkejut. Dia mengambil monstone seukuran telapak tangan dan memeriksanya dengan cermat sebelum tersenyum pahit. "Tuan Muda Xiao, saya benar-benar memiliki niat baik, apakah Anda tidak bersedia menerima kebaikan saya ini?" Xiao Chen memegang kuali obat Azure Dragon di tangannya dan segera menangkupkannya dengan sikap sopan yang menandakan dia akan pergi. "Terima kasih banyak atas kuali obat Nona Feng, selamat tinggal." Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Chen merasa tidak nyaman tinggal di kamar itu. Kemunculan kuali obat ini agak aneh, jadi sebaiknya dia pergi lebih awal. Feng Feixue menatap termenung pada batu bulan seukuran telapak tangan di tangannya. Sepotong besar monstone akan memungkinkan seseorang untuk menempas senjata roh peringkat mendalam tingkat rendah dan masih memiliki bahan cadangan. Ini secara alami menutupi biaya kuali obatnya dalam jangka panjang. Melihat sosok Xiao Chen yang menghilang, Feng Feixue tersenyum lembut. "Xiao Chen, sepertinya Azure Dragon Martial Spirit bukan satu-satunya rahasiamu." Tanpa diketahui kapan, tapi seorang pria yang diselimuti kegelapan tiba-tiba muncul di belakang Feng Feixue. Kemunculan pria ini cukup mendadak, seolah-olah dia sudah lama berada di sana. "Nona besar, sebenarnya sudah lebih dari 1000 tahun berlalu sejak janji itu dibuat. Tidak perlu lagi menghormatinya." Suara serak datang dari pria dalam bayangan itu. Ekspresi Feng Feixue berubah dingin saat dia memperingatkannya, "Kamu tidak perlu memikirkan masalahku. Saya hanya mengingatkan Nona besar, klan adalah prioritas." Suara serak itu berbicara sekali lagi, seolah dia tidak mendengar peringatan Feng Feixue. Feng Feixue tersenyum dingin, "Su, aku akan mengatakannya sekali lagi, jangan ikut campur dalam urusanku. Jika aku mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Chen, terlepas dari siapapun kesalahannya, aku akan menyalahkanmu." Dalam bayang-bayang, Su tertawa dingin dan mengganti topik, "Kami telah menemukan penampilan wajah orang yang kamu cari. Kami akan mendapatkan alamat persisnya dalam 7 hari ke depan." Feng Feixue menatap kosong untuk beberapa saat. "Saya mengerti maksud Anda, saya tidak lupa tujuan datang ke sini. Berikan perhatian khusus pada hal ini, saya tidak ingin terjadi kesalahan." Setelah Xiao Chen meninggalkan pintu Regretful Iron, dia menghirup udara segar dalam-dalam di jalan besar. Perasaan sepasang mata yang menatapnya hadir sepanjang dia berada di lantai 4, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman seolah-olah bahaya sedang mengancam, membuat indranya tidak nyaman. Terlepas dari hasilnya,
dia telah mencapai motifnya untuk keluar hari ini. Dia memegang kuali obat Azure Dragon di tasnya sambil tersenyum puas dan membuat persiapan untuk pergi ke toko jamu dan membeli beberapa jamu sebelum pulang. Kota Mohe cukup ramai pada siang hari, ada lalu lintas manusia yang tinggi dan teriakan orang-orang yang mengiklankan produk mereka, dan suasananya jauh dari dingin dan suram. Xiao Chen tidak terburu-buru, perlahan-lahan berjalan di jalan besar dan menghargai pemandangan aneh yang tidak akan pernah dia lihat di kampung halamannya di bumi. Namun, tepat pada saat ini, suara derap kuda terdengar di kejauhan. Xiao Chen mengandalkan penglihatannya yang luar biasa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keributan di depan. Ada 3 orang yang mengendarai kuda-kuda bagus mereka di jalan dengan kecepatan tinggi, dan semua orang di jalan memberi jalan bagi mereka. Ada beberapa yang tidak berhasil menyingkir tepat waktu dan tidak bisa berbuat apa-apa selain terjun ke tanah karena tergesa-gesa, kotoran secara tidak sengaja masuk ke mulut mereka. Ketika mereka melihat orang-orang di atas kuda, mereka tidak berani berkata apa-apa dan hanya menganggap diri mereka tidak beruntung. Ketika orang-orang di atas kuda melihat ini, mereka tertawa keras, terlihat sangat sombong. Mereka memacu kudanya, tidak mengurangi kecepatannya. Dalam sekejap mata, ketiga kuda itu hampir sampai di depan Xiao Chen. Seorang gadis kecil di depan, berdiri di tengah jalan, begitu ketakutan saat melihat kuda-kuda yang berlari kencang hingga akhirnya dia menangis. Kuda-kuda itu berlari semakin cepat, dan meskipun jelas-jelas mereka bertabrakan dengan gadis kecil itu, para penunggangnya tidak melambat sama sekali.